Indonesia di Shanghai selama 1 semester. Awalnya tentu saja saya sebagai dosen menghindari sebetulnya masa itu saya cita-citanya bukan menjadi seorang guru. Saya tidak bisa menjadi guru. Jadi ketika saya masuk S1 itu tidak ambil UPI karena tidak mau menjadi guru. Nah, karena bagi saya seorang guru itu jabatan yang tinggi, mulia, dan saja harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengedukasi generasi selanjutnya. Dan pada saat itu saya berpikir bahwa saya tidak punya kemampuan itu. Jadi saya memilih kursus berjalan agar tidak menjadi guru. Tapi rupanya takdir berkata lain. Ya, semua kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu berkaitan dengan mengajar. Sehingga yang tadinya tidak suka menjadi guru, lama-lama mencintai. Ya, saya mengajar di beberapa universitas yang berkesejaran juga di universitas swasta di Bandung. Ya, bahkan pernah menjadi guru SMP, guru SMA, dan akhirnya saya menetapkan diri untuk mengajar di universitas. Jadi luar biasa ya. Akhirnya saya mencintai profesi itu dan dibandingkan dengan bekerja sebagai PNS di lembaga lain ternyata menyenangkan. 2011 saya diminta Kementerian Pendidikan untuk menjadi kepala pusat di Badan Bahasa, tapi rasa batin saya lebih menikmati menjadi seorang pengajar. Jadi luar biasa Anda sudah memilih bidang pendidikan untuk menjadi profesional. Tepuk tangan saya. Baik, ini tadi menanyakan terkait dengan bidang linguistik. Jadi sekalipun Anda dari berbagai jurusan dan pasti hari ini Anda baru mendengar kata linguistik. Di antara Anda semua ada yang sudah tahu apa linguistik? Ya, ada yang tahu? Silakan acungkan tangannya. Apa itu linguistik? Yaitu terkait dengan ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Pertanyaan yang mendasar adalah apa itu bahasa? Anda semester berapa sekarang? Ada yang jurusan bahasa Indonesia, ada yang jurusan Inggris, ya. Ada juga yang dari bidang lain. Kira-kira apa yang disebut dengan bahasa? Pernahkah terpikirkan? Apalagi misalnya dari perawatan tenaga kesehatan, ya, memahami tentang bahasa, pernah tidak? Ya, bahasa itu sebetulnya barang sehari-hari yang dianggap tidak penting rasanya. Karena mulai dari bangun tidur sampai tidur Anda terlibat dengan bahasa. Bahkan dalam tidur pun Anda berbahasa. Coba ingat-ingat ketika bermimpi, Anda pernah menggunakan bahasa tidak? Bermimpi. Ya. Nah, kalau begini, kalau di Pulau Jawa itu kan ada suku Sunda dan ada suku Jawa. Ada yang di tengah-tengahnya bingung, saya Sunda atau Jawa ya, di perbatasan. Kalau sudah merasa bingung dengan identitasnya, biasanya saya tanya, Anda bermimpi dalam bahasa apa? Bahasa Sunda, berarti orang Sunda. Berbahasa Jawa, berarti orang Jawa. Seperti itu. Ya, jadi bahasa itu adalah identitas juga. Tapi saya ingin tahu, Anda bisa tidak mendefinisikan apa itu bahasa? Tidak usah terlalu kritis. Siapa di antara Anda yang bisa mendefinisikan? Silakan. Ya. Ada? Ayo. Ya. Nanti kalau yang bisa jawab dengan benar, kalau sekaligus saya akan kasih minum kopi ya. Akan saya ajak jalan-jalan keliling Bandung ya. Asal sudah sampai di Bandung. Silakan. Siapa? Di belakang? Ayo. Ya. Kalau ada mikrofonnya boleh. Ya. Maaf, korporatek. Ya, atau saya turun saja ya, turun.
Ya, dalam pandangan Anda apa itu bahasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarkezal dari Prodi Kendi atau Pendidikan Bahasa Indonesia. Menurut saya bahasa itu adalah bunyi yang mengandung makna, Pak. Bunyi yang mengandung makna. Ya, betul. Ya, baik. Anda setuju? Terima kasih. Ya, tangan ya. Nanti akan ya. Ya, silakan Anda ya. Abang Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Ahmad, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bina Bangsa. Baik, Budi Ahmad, menurut saya bahasa adalah sistem komunikasi yang biasa digunakan oleh seseorang sehari-hari untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, serta hal-hal yang ingin diungkapkan untuk menyambung sebuah komunikasi akan lebih jelas. Itu namanya bahasa. Kalau boleh tahu semester berapa? Semester berapa? Semester 9, Pak. Ada orang makanya paham betul. Pantesan jawabannya luar biasa ya. Tapi nanti Anda lulus, saya akan jadi asisten ya kalau mau ya. Baik, itu dari bidang bahasa semua. Saya mohon perwakilan dari bidang pembahasa. Siapa bilang? Ada yang keperawatan? Keperawatan. Mia, apa itu bahasa? Apa itu bahasa? Cinta. Ada yang berani? Oh, ya. Ibu maaf saya kesana kemari ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika dari Prodi S1 Keperawatan. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri dengan salah satu individu dengan individu lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester berapa ini? Semester berapa? Jangan-jangan 9 juga dia. Semester 1. Ya, hebat sekali ya. Nah, nanti saya udah S2-nya ke linguistik saja ya. Baik, ada lagi? Ya, baik. Silakan sini. Ini kok sampai saya perkenalkan, saya lupa. Yang duduk di depan ini, Mr. Nekdep. Ini dari Turki. Beliau juga guru agama ya. Nah, jadi sangat cocok datang dan punya obsesi yang sama dengan saya. Dan saya baru tahu kalau orang Turki itu melihat Indonesia itu artinya Aceh. Jadi bagi orang Turki Indonesia Aceh. Terima kasih. Selanjutnya, saya perkenalkan juga sekaligus Pak Rektor Ibu Dr. Kalsia yang sering dipanggil kita. Dulu S2-nya di Unpad, S3-nya di Unpad, dan mohon doa restu sebentar lagi jadi guru besar atau profesor. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Ternyata sekalipun bidang keperawatan jauh dari bahasa, Anda memahami betul apa itu arti bahasa. Ya, jadi yang didefinisikan tadi semuanya tidak ada yang salah, betul.
ya bahkan yang semester 9 sangat teoritis ya. Ya, karena mungkin Anda sedang menyusun skripsi, jadi paham betul apa itu bahasa. Baik, pertanyaannya selanjutnya, bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi penting yang bisa dimiliki oleh manusia. Pertanyaan selanjutnya, apakah manusia itu otomatis terlahir dengan bahasanya? Tidak, tidak. Yang semester 9 tidak. Nah, yang semester 1 ragu-ragu, ya atau tidak? Yang bilang enggak siapa? Bahwa bahasa itu ya manusia lahir otomatis dengan bahasanya. Angkat tangan. Ya. Salah Anda di depan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Umari dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia atau PENBI. Menurut saya bahasa itu tidak melekat atau lahir dari saat manusia sudah lahir gitu. Apalagi anak bayi perlu diajarkan bahasa terlebih dahulu baru dia berbahasa. Ya, artinya bahwa bahasa itu harus diajarkan. Kalau Anda berkeyakinan bahwa manusia itu lahir dengan bahasanya, pertanyaan selanjutnya, siapa yang masih ingat kata apa yang waktu Anda lahir, Anda mengucapkan kata apa? Ada oe, ada yang oa, kalau kalian ya, ya betul. Artinya bahwa bahasa itu memang tidak otomatis lahir. Kita punya perangkat untuk bisa berbahasa, tapi kalau tidak dilatih, tentu kita tidak akan bisa berbahasa. Jadi siapa dong yang mengajari kita berbahasa? Ibu. Lingkungan. Yaitu orang khususnya adalah ibu. Jadi Anda harus berterima kasih pada ibu Anda bahwa ibu Anda sudah mewariskan bahasa. Bayangkan kalau hidup tanpa bahasa. Anda ingat dengan film Tarzan? Ya, tidak bisa berbicara, tapi lama-lama bisa karena dilatih bertemu dengan sesama manusia. Pertanyaan selanjutnya, di muka bumi ini kita hidup tidak hanya sebagai ada manusia ya, tapi ada makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan. Pertanyaan saya, hewan atau binatang? Binatang punya bahasa atau tidak? Yakin? Siapa yang di rumahnya punya binatang peliharaan? Anda punya apa? Kucing. Yang lain? Yang semester 9 punya apa? Ya, punya kambing. Ya, yang lain? Kucing, kambing. Ya. Baik, saya tanya yang semester 9 karena tadi jawabannya sangat meyakinkan. Kalau binatang punya bahasa, bagaimana Anda berbicara kepada kambing Anda? Ya. Sebenarnya Pak, kalau kita lihat seperti burung beo atau ada burung yang bisa memperagakan bahasa yang diucapkan oleh manusia, burung yang meniru. Begitu juga dengan halnya kambing Pak. Ketika kita merespon dengan suara B, maka dia biasanya nyawa juga Pak. Itu dia memberikan kode. Namun insting kita dengan hewan berbeda. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Yang mana manusia itu mempunyai pikiran, serta hewan tidak. Mereka hanya memberikan instruksi bahwasanya mereka meminta sesuatu. Akan tetapi kita sebagai manusia tidak memahami bahasa kambing. Namun hanya memberikan kode bahwasanya kita memberikan respon terhadap mereka. Sekian Pak. Ya, baik.
luar biasa mahasiswa kampus ini ya. Tadi kan saya usulkan jadi asisten tuh, diangkat dari dosen muda ya. Jawabannya indah sekali. Baik, jadi sama-sama makhluk, tetapi tentu saja kapasitasnya berbeda. Kalau bahasa itu tentu saja, tadi Anda kan ketika lahir ya mengeluarkan suara oa. Lama-lama Anda belajar sampai Anda pandai sekali saat ini bisa mengenal mungkin ribuan kosakata. Tapi kalau misalnya begini, tadi ada yang punya kucing kan? Nah, kalau yang punya kucing namanya siapa tadi? Tiara. Tiara. Kalau Tiara lahir keluar suara oa atau oa ya. Kalau kucing lahir meong. Nah, kemudian Tiara tumbuh dewasa sampai sekarang bisa berbicara dengan mahir. Tapi kalau kucing tidak bisa, tidak berkembang. Artinya bahwa binatang itu tidak memiliki bahasa. Kita menyebutnya dengan panggilan atau call, karena tidak berkembang. Tapi kalau manusia berkembang luar biasa. Ya, yang tadinya hanya mengenal beberapa bunyi, kemudian berkembang dan seterusnya. Nah, tentu saja karena tadi bahasa ini menjadi barang sehari-hari, kadang-kadang kita tidak begitu cermat atau menghentikan bahasa yang tumbuh saat ini. Pertanyaan saya, kalau dilihat sekarang dihitung, manusia yang ada di muka bumi ini jumlahnya berapa? Ada sekitar 6 miliar atau lebih barangkali ya. Nah, misalnya disebut 7 atau 8 miliar. Pertanyaan selanjutnya, apakah jumlah bahasanya juga sama 7 atau 8 miliar? Tidak. Konon sekarang tinggal 6.000 bahasa dari seluruh dunia ya. Belum termasuk bahasa Aceh yang ada di daerah tertentu, tidak termasuk. Hanya disebutkan satu bahasa Aceh. Padahal bahasa Aceh ada yang berbeda-beda tadi. Ya, itu tidak termasuk. Ya, jadi tinggal 6.000. Dan hebatnya dari 6 bahasa itu 12% ada di Indonesia. Jadi berapa? Kira-kira 12% dari 6.000 misalnya. Ada sekitar 700-an ya, sekitar 720 lah. Ya, dan kita memiliki bahasa kedua terbanyak di dunia. Kedua, jangan salah ya. Nah, yang paling banyak di dunia nomor 1 adalah negara Papua Nugini. Nah, itu sudah ke sana? Belum. Ya, mudah-mudahan ke sana ya. Nah, mana banyaknya bahasa. Jadi 12% ada Indonesia, 720 bahasa dan tersebar ke berapa pulau? Ada berapa pulau di Indonesia? Ini yang sering kalau Bapak tadi yang ke mobil mengajar PKM pasti tahu jumlah pulau yang ada di Indonesia berapa. Mahasiswa tahu? Kebanyakan mahasiswa juga bingung ya menyebutkan berapa jumlah pulau di Indonesia. Ya, ada 5, ada yang itu pulau besar. Tapi seluruhnya adalah ada berapa? 17.000. Ada konon sekitar 17.000. berapa? 17.000. 17.000 pulau. Luar biasa ya. Saya yakin di Turki tidak punya pulau sebanyak Indonesia. Kita punya 17.000 pulau. Luar biasa Tuhan memberi besaran pada bangsa ini. Dan hebatnya lagi adalah menurut saya, kita punya bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Itu bahasa yang ajaib. Mengapa disebut ajaib? Saya tanya Anda semua ya. Mana yang lebih dulu lahir? Bangsa atau bahasa? Bangsa. Bahasa ya. Ya, bangsa Indonesia lahir pada tahun 1945. Bahasa nasional kita lahir pada jauh sebelum Indonesia merdeka. Tuhan sudah memberi pilihan ini, pakailah bahasa Indonesia. Kalau tidak, ribut pasti merdeka dulu. Karena yang paling berhak ya bahasanya itu dijadikan bahasa nasional tentu
atas pertimbangan penutur yang paling banyak, yaitu bahasa Melayu. bukan justru bukan bahasa Melayu. Awalnya yang seharusnya yang punya hak dipilih menjadi bahasa nasional adalah penutur terbanyak, yaitu bahasa Jawa. Kalau orang Jawa tidak mau, turun ke bawahnya orang Sunda. Sekarang Anda ya bayangkan, kalau bahasa nasional kita tidak ada pilihan kasar halus. Dalam bahasa Sunda, untuk satu kata bisa 3, 4, 5, 6, 7 pilihan kata. Kalau dalam bahasa Melayu kita, bahasa Indonesia, ketemu, ngajak makan, Pak mari makan, selesai. Bahasa Sunda, dia harus melihat siapa yang diajak bicara, usianya berapa, posisinya bagaimana dalam masyarakat. Sangat rumit. Jadi bersyukur sekali kita punya bahasa nasional, itu bahasa Indonesia. Jadi saya bangga sekali berdiri di sini karena ada penerus-penerus konservator bahasa Indonesia. Belum lagi nanti ada bahasa daerah. Luar biasa kampus ini saya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, dari 17.000 pulau itu yang memiliki sekitar 720 bahasa, pulau mana yang paling banyak bahasanya? Ya, gitu ya. Papua, Sumatera, Kalimantan, rata-rata masuk menjawab biasanya Pulau Jawa. Jawa, iya, tetapi itu penduduknya yang banyak. Bahasanya hanya bahasa Sunda, bahasa Jawa, ada juga Madura dan Betawi. Selesai. Di Sumatera banyak juga. Ya, bahasa Padang ya, Aceh, kemudian Batak, Gayo, Karo. Orang katanya Batak dan Karo berbeda. Karena di sini ada orang Batak ya. Ya. Berarti di mana yang paling banyak pulau itu? Papua. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. ternyata bukan. Papua. Yaitu Papua. Papua. Mengapa di Papua banyak bahasa? Suku. Karena banyak suku. Jadi bayangkan ya, kalau di Pulau Jawa itu bahasa Sunda penduduknya sekitar sekarang mungkin 50-60 juta. Orang Jawa mungkin sekitar 80-90 juta. Itu satu bahasa. Tapi di Papua, ya, hanya satu RT itu satu bahasa. Nah, 10 orang satu bahasa. Wah, mungkin ada yang 3 orang. Nah, bayangkan ya, kalau 3 orang berbeda bahasa, sudah puas semua, satu meninggal tinggal 2. Satu lagi meninggal tinggal 1. Pertanyaan saya, kalau sudah satu orang berbeda bahasa, apakah bisa berkomunikasi? Bisa. Bisa tidak? Secara verbal tidak bisa. Artinya kalau sudah satu orang itu berbeda bahasa dan hanya dimiliki oleh satu orang itu, artinya bahasa itu sudah punah. Pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin bahasa Indonesia kita punah? Ya? Mungkin. Tidak mungkin. Mungkin. Yang lain? Mungkin. 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 Mengapa mungkin? Karena banyak serapan bahasa Karena asing. bila didominasi oleh aktivitas penuturan bahasa-bahasa baru seperti kedatangan bahasa Korea, bahasa Ya. Jepang, bahasa Inggris yang mendominasi di kota-kota besar, terutama pada masyarakat-masyarakat yang kelas menengah ke atas. Ya, betul. Jadi Ibu sudah merasakan itu ya? Sudah. Merasakan itu. Jadi ada kemungkinan bahasa Indonesia itu punah. Kalau masih selesai dan nakal, bahasa Indonesia akan punah kalau kiamat. Ya iyalah kalau semua kiamat ya. Maksud saya adalah bisa penetrasi semacam itu menjadikan sebuah bahasa itu punah. Di Papua Nugini ada yang bahasanya punah karena terlalu banyak meminjam kosakata dari bahasa Inggris. Demikian juga bahasa kita.
pertanyaan selanjutnya, apakah Anda rela bahasa Indonesia Anda punah? Tidak. Apakah Anda rela bahasa Aceh Anda punah? Tidak. Tidak semuanya. Jadi kita berkewajiban untuk merawatnya. Yang di fenomena tadi disampaikan oleh Ibu Humas itu terjadi. Jangan kita coba ya sekarang. Suara saya ini terdengar keseluruhan karena saya memakai sebuah alat yang namanya Pelantang suara. mikrofon. Ada yang lain lagi? Pelantang suara. Ya. Pelantang suara. Ada yang disebutkan pelantang. Ya. Kemudian juga hal lain banyak yang masuk pada kosakata bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang kita tidak tahu lagi bahasa Indonesia seperti apa. Kalau di sini beruntung ada kata pelantang tadi. Tapi kata-kata lain semuanya kita ambil dengan mudah bahasa Inggris. Loudspeaker. Ya, seperti itu. Ya, jadi banyak kosakata. Nah, tentu Anda menjadi bagian penting dalam kehidupan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Sekalipun, saya tanya sekarang, ketika Anda berbicara bahasa Indonesia misalnya, apakah Anda bisa mengekspresikan semua ini di dalam bahasa dengan baik atau tidak? Nah, masalahnya begini, karena bahasa ini muncul memang diangkat dari bahasa Melayu. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa setiap yang diangkat menjadi bahasa Indonesia? Mengapa? Alasannya apa? Kan kalau dari jumlah penutur tadi lebih banyak Sunda atau Jawa, Melayu sebetulnya tidak. Tapi mengapa ya orang menerima begitu mudah bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia? Alasannya adalah karena sistemnya sederhana. Selain itu, ya menyebar kemana-mana karena masalah perdagangan. Nah, setelah jadi bahasa Indonesia, bayangkan saja bahasa Indonesia itu digempur oleh berbagai pengaruh selain dari bahasa daerah, juga bahasa asing. Tadi tersampaikan ya, bahasa Inggris terutama sekarang Korea, belum bahasa daerah. Jadi kalau misalnya Anda nanti pergi ke Bandung atau mahasiswa saya belajar bahasa Indonesia di luar negeri, saya katakan Anda belum tentu bisa berkomunikasi. Anda harus datang ke Indonesia langsung. Karena yang saya ajarkan itu misalnya hal yang mudah, I sama dengan saya, gitu kan? Tapi kenyataannya di Bandung nanti akan ditemukan I sama dengan saya dan banyak lagi. Ada aku, ya kan? Ada misalnya dalam bahasa lokal kurang, ya. Terus bahasa Indonesia yang dari Jakarta masuk gue dan seterusnya. Sehingga bahasa Indonesia itu boleh dikatakan sekarang dianggap sulit dipelajari karena masyarakat kita memang sangat kompleks betul. Tapi tetap bahasa Indonesia bisa hidup luar biasa ya. Dan ini tentu saja salah satunya menjadi perhatian dari beberapa ustaz termasuk di Bandung misalnya, bagaimana kita mengelola bahasa Indonesia. Bahkan di Bandung itu banyak didatangi masyarakat Tiongkok sekarang belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi intinya bahwa Anda semua punya kesempatan untuk merawat bahasa termasuk dalam bidang kesehatan. Karena bahasa itu setelah saya terjun ke dalamnya, berbagai hal itu terlibat dengan bahasa. Mulai dari budaya, jelas bagian dari bahasa dari budaya. Kemudian psikologi, ya. Kemudian juga bidang kesehatan, semuanya terlibat. Jadi tidak ada ilmu yang tidak berkaitan dengan bahasa. Jadi para kuliah ini tentu sangat menjadi menarik ya. Nah, bahasa menjadi identitas karena begini, ya. Rasanya kita memanfaatkan bahasa sekarang enak saja ya kita gunakan. Tapi kalau misalnya kita melihat orang yang kena stroke, bagaimana belajar kembali mengulang kata-kata, memorinya bagaimana dibuat. Atau juga sebetulnya bahasa itu hasil dari pemikiran yang tinggi atas apa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contohnya begini, ada orang Batak tidak di sini ya?
Yang bisa berbahasa Batak ada. Jadi sistem itu begini. Nah, di sini mulai kita masuk pada linguistik. Sebetulnya dalam kaitannya dengan pemikiran bahasa Indonesia dalam hal bilangan kita menghitungnya yang genap-genap. Banyak disebut dengan 1000. Misalnya Pulau Seribu, apakah ada 1000? Ya. Ada 1000? Tidak ya. Nah, baik. Misalnya begini. Menghitungnya cukup yang dilihat adalah sentralnya 10. Kalau ke kiri tinggal dikurangi, kalau ke kanan tinggal ditambah. Selesai. Jadi cukup simpel. Ya, masyarakat kita dulu. Contohnya begini. Kalau angka 10 berapa? 9. Nah, 9 ini ternyata bisa dibongkar melalui linguistik. Ya, Bu Ikal itu mahirnya ya, sudah tahu. Kata 9, siapa yang bisa merekonstruksi menjadi berapa kelompok? Kira-kira dari kata 9. Ya, mulai berpikir linguistik. Karena jadi tadi disebutkan oleh mahasiswa bahwa bunyi-bunyi yang bermakna. Kalau dilihat dari bunyi-bunyi yang bermakna, kalau dikelompokkan dari 9 itu berapa kelompok? Kira-kira. Misalnya lagi, saya beri contoh. Kata selatan berasal dari berapa kata? Kalau sebut kata ya. Selatan. Jadi ada kata yang utamanya adalah selat dan ditambah dengan akhiran berarti selatan itu menunjukkan selat yang banyak. Pemilik kata itu berarti ada di bagian yang melihat ke bawah. Oh, banyak selat. Dari analogi itu bagaimana dengan kata 9? Ya, yang sudah ke linguistik sekarang ya. Ya, keperawatan mungkin masih bingung. 9 dari yang tadi kita lihat selatan, yang kita keluarkan dulu adalah akhiran a. Jadi tinggallah menjadi 9 ya. Kita curigai nih linguistik ini, mencurigai. 9 itu ada apa lagi? Ya, berdasarkan intuisi kebahasaan kita, bahwa misalnya ada dalam bahasa Indonesia awalan se, teman sebangku, artinya se itu artinya sebangku, seusia, sekampus, artinya sama atau satu. Nah, jadi kita keluarkan a, kita ambil se, tinggallah di tengahnya menjadi bil. Apa arti bil? Pasti ada sesuatu di tengah itu yang hilang. Se-nya diambil, tinggal M, B, I, L. Ada artinya? Karena tadi bunyi-bunyinya harus bermakna ya. Kalau M, B, I, L bermakna tidak? Ambil. Belum. Karena kehilangan bunyi huruf apa yang hilang? Ya, yaitu huruf kan M, B, I, L. Ada huruf yang hilang, yaitu huruf A, bunyi A. Jadi M, B, E yang hilangnya A menjadi ambil. Ambil berapa? 1. Ambil ambil 1 dari mana? Dari 10 menjadi 9. Ya. Jadi nenek moyang kita menghitung, oh dari 10 genapnya ambil 1 menjadi 9. Pasti Anda pertanyaannya ya. Bagaimana dengan 8? Ya, lap, an-nya kita tahu. Nah, D-nya sekarang dari mana D-nya ini ya? Telusuri oleh linguistik ke atasnya. Oh, dalam bahasa Indonesia juga ada bahasa Nusantara.
Awalnya bukan de, tapi ingat dengan bendera merah putih. Sang, ada ingat? Selain sang saka, sang titik-titik warna. Sang dwi, dwi dua itu milik bahasa Nusantara. Jadi dwi dua lama-lama berubah menjadi de. Nah, curiga kita dengan lap. Lap ini apa dong? Lapan. Lap kaca. Kanebo kali ya. Ya, jadi lap kan belum bermakna. Ada yang hilang juga barangkali. Sebuah huruf lagi yaitu huruf apa kira-kira? Ya. Jangan-jangan hurufnya sama yang hilang itu, yaitu alaf. Saya tidak dalam bahasa Aceh. Apakah ada alaf? Tapi sering disebut di Bandung itu ada namanya burung alaf-alaf. 2 kali. Yang hobinya, sukanya mencuri atau mengambil. Jadi alaf itu dalam bahasa Nusantara tetap mengambil. Mengambil berapa? 2. Dari mana? 10. Jadi 8. Oh, kan? Ya, kondisi kita mulai tercerahkan dengan musik ini. 7 dan seterusnya silakan saja ya. Saya bukan dukun ya. Ya, baik. Yang menarik adalah pengaruh bahasa Inggris juga akhirnya menimbulkan perbedaan persepsi. Pertanyaan saya, kalau Anda mengunjungi sebuah tempat, ada tulisan bebas parkir, apa yang akan dilakukan? Anda membawa kendaraan motor atau mobil, ketika melihat tulisan bebas parkir, apa yang Anda lakukan? Anda parkir di situ atau ada cara yang lain? Ya, parkir di situ atau nggak boleh parkir, sebetulnya. Bingung kan? Bagaimana kita menafsirkan ini? Nah, tiada lain karena kemungkinan ini pengaruh dari bahasa lain. Ya, bebas parkir. Nah, kalau kita telusuri secara analogis, bebas parkir ini kita buat kata bebas. Bebas berarti misalnya ada ungkapan di ruang kuliah bebas asap rokok. Artinya boleh merokok tidak? Boleh. Kampus ini bebas narkoba, boleh narkoba? Boleh. Tidak. Harusnya bebas itu tidak ada. Berarti bebas parkir, tidak boleh parkir. Tapi maksud dari si penulis itu adalah tanpa bayar. Mengapa kita menafsirkannya menjadi seperti itu? Karena dari bahasa Inggris free park atau free parking, ya, yang menjadi dalam bahasa Indonesia menjadi bebas parkir, yang seharusnya Dilarang parkir. tidak boleh parkir sebetulnya. Maksudnya dari free park itu bebas biaya. Kita punya yang namanya kata maksudnya tidak bayar. Kita punya kata yang namanya tidak bayar, gratis. Parkir gratis, selesai. Daripada bebas parkir. Ya. Belum lagi misalnya masalah lain muncul. Saya tidak tahu di sini apakah ada PKL. PKL itu singkatan dari pedagang kaki lima. Siapa yang bisa menjawab mengapa disebut kaki lima? Banyak bawaannya ya. Ya. Jadi menarik sebetulnya dari sudut pandang bahasa, kita bisa menyusuri kognisi masyarakat memilih bahasa itu, budaya semacam yang lainnya, itu semuanya tercampur dalam sebuah bahasa. Jadi intinya adalah mari kita sama-sama merawat bahasa ini, apakah itu bahasa Indonesia, apakah itu bahasa Aceh, bahasa daerah, bahasa Inggris, semuanya kita perlu. Hanya yang paling utama adalah mendudukan
peran bahasa itu secara profesional. Bahasa asing tentu untuk pergaulan internasional. Bahasa Indonesia, alhamdulillah sekali lagi bersyukur ya mengantarkan kita menjadi masyarakat yang multikultural dengan satu bahasa nasional. Dan bahasa daerah tentu menjadi ciri khas masing-masing, luar biasa. Nah, demikian barangkali yang dapat sampaikan saat ini terkait dengan kuliah singkat. Tentu saja sangat menyenangkan. Dan saya janji dari ketiga orang yang sudah bisa menjawab itu kalau ke Bandung saya akan traktir. Nanti kalau ke Bandung tolong kabari. Yang paling mudah untuk email saya adalah cc@unpad.acid. Nah, mudah ya, cc kecil ya. Dan mohon dilafalkannya bukan cc. Jadi cc. Kalau cc saya harus pakai rok. Demikian tentu saja sekaligus saya mengundang Anda yang akan meneruskan ke Unpad, terutama dalam bidang linguistik, sastra, kajian budaya, silakan di Unpad ada. Termasuk keperawatan S2 ada, S3-nya ada, dan kebetulan saya menjadi ketua program studi untuk doktor ilmu sastra. Ya, jadi Anda jangan berpuas diri selesai sampai 1. Masih ditunggu. Ya, untuk S2 dan S3. Termasuk ibu dosen dan bapak dosen yang belum meneruskan S2, S3, kami undang untuk ke Nusantara Tenggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melewati satu sesi yang luar biasa, yaitu kuliah umum bersama dengan Prof. Cece. Maaf ya Prof. Terbawa Prof. Terbawa ya. Masih ada pertanyaan terkait dengan tema kita, anak-anak semua? Oh masih ada, silakan ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk memberikan saya pertanyaan. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Nurul Sakiti, salah satu mahasiswi aktif di sini, tentunya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Prof telah memberi materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Tentunya kita akan bertanya tentang bahasa. Karena kita membahas tentang bahasa, jadi banyak sekali bahasa asing yang telah masuk ke Indonesia, khususnya di Aceh. Kami sendiri melihat salah satu contohnya pada Hotel Grand Nanggro. Mengapa harus ada campuran bahasa asing untuk membuat sebuah lambang pada bangunan tersebut? Jadi Prof, apa dampak positif dan negatifnya terhadap hal tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa, Prof. Silahkan Prof. Jadi pertanyaan seperti S3 ya. Dan ini tentu saya memprediksi anak menjadi pejabat nanti ya. Amin. Calon Ya. Insya Allah ya. Karena pertanyaan itu muncul dari orang yang sangat punya perhatian besar terhadap lanskap linguistik. Ya, jadi memang kalau kita lihat mungkin karena sikap kita kurang positif terhadap bahasa sendiri, sehingga alasan tentu saja terkait dengan ekonomi biasanya ya, ekonomi apa sehingga bahasa asing itu muncul. Masalahnya adalah tentu saja tadi timbul kerancuan dalam berpikir, ya dalam berpikir misalnya saja dalam hal tertentu ini struktur bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tercampur aduk seperti itu sangat wajar karena multilingual. Tapi masalahnya kita sebetulnya punya badan yang mengawasi itu. Hanya
kurang tahu ya, pada tahun 98 itu di Jakarta ada pemasarakatan bahasa Indonesia. Kalau misalnya pelang-pelang di depan publik itu tidak mengenai bahasa Indonesia, tentu akan ditegur, ada sanksinya. Tapi sekarang saya kurang tahu apakah kencang atau tidak. Tapi seharusnya itu menjadi pengawasan yang namanya Balai Bahasa. Nah, Balai Bahasa Aceh mungkin Anda bisa berkunjung, bahkan mungkin bisa magang di sana, bahkan mungkin bisa menjadi PNS di sana, ya, insya Allah ya. Nah, jadi intinya betul, kita harus cermat dalam berbahasa, termasuk di kota-kota besar di Bandung, bahkan di tempat terpencil pun saya melihat ada di wilayah Jawa Barat itu ada masjid yang disebutnya itu bukan masjid tapi mosque. Yang datang ke sana siapa? Ya orang asing, tapi demi gengsi biasanya. Nah ini masalahnya harus kita luruskan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini yang hadir juga punya kepedulian terhadap bahasa sendiri. Jadi supaya adil, boleh dituliskan bahasa Inggris misalnya ya, tapi harus adil juga dong. Ya paling tidak ada bahasa Indonesia atau dibalik bahasa Indonesia dulu, kemudian ada bahasa asing. Bahkan kalau memungkinkan bahasa Aceh diangkat menjadi bahasa yang menghiasi di ruang publik. Tadi saya sangat tertarik dengan akan dibukanya bahasa daerah khusus Aceh, dalam arti bahasa Aceh ini tentu akan punya kestabilan dalam hal vitalitas hidupnya. Amin. Karena mati hidupnya sebuah bahasa ada pada siapa? Pada penuturnya. Dan penuturnya itu ya generasi muda justru. Kalau generasi mudanya sudah tidak mau menggunakan bahasa itu lagi, berarti bahasa itu sudah terancam akan punah. Jadi Anda jangan malu lagi menggunakan bahasa daerah, karena sekali lagi bahasa daerah adalah sebagai identitas budaya lokal. Siapa yang menciptakan bahasa daerah? Siapa? Ya, yang maha kuasa. Mencintai bahasa daerah, mencintai budaya daerah, artinya sekaligus mencintai yang maha kuasa. Kalau saya ke arah sana ya. Jadi pertanyaan itu hebat, ya, dan Anda menjadi akan penentu kebijakan. 15 tahun, 20 tahun ke depan ya. Kalau sudah jadi pejabat, jangan lupa bahasa sendiri ya. Nah, bentuknya ya. Jadi intinya harus ada ketertiban berbahasa. Mudah-mudahan di ruangan ini punya kepedulian terus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Prof. Baik, selesai sudah aktivitas kita pada hari ini. Anak-anak Misunun. Oh masih ada? Waduh Prof. Oke. Maaf ya Prof. Silakan. Banyak peminatnya ada di Prof. Berarti nanti saya akan undang lagi yang di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi dari simak Prof. Ingin sekali bertanya terkait beberapa pertanyaan saya untuk linguistik. Sebetulnya saya sangat tertarik untuk materi ini Prof. Karena yang menguasai bahasa yang akan menang di mana saja. Jadi mungkin ilmu retorika ataupun linguistik ini sangat perlu dipelajari oleh kami yang khususnya itu guru. Pertanyaan pertama saya Bro, pernyataan dulu. Saya tidak setuju bahwa saya hewan itu punya bahasa, karena yang ada pada hewan itu adalah sistem komunikasi. Karena bahasa itu kompleks, ada selesainya. Kemudian kedua ada pertanyaan, yaitu bahasa itu kan dinamis Bro. Dinamis adalah berubah-ubah. Nah, apakah mengadopsi bahasa asing menjadikan bahasa itu punah? Padahal bahasa itu berubah-ubah. Nah, itu kan salah satu ciri-ciri bahasa apa ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahasa itu kan konvensional. Jadi berdasarkan kesepakatan. Bagaimana kalau bahasa yang diciptakan oleh sekelompok orang keluar dari kaidah-kaidah bahasa yang berlaku di tempat dia tinggal? Misalnya kami menciptakan satu bahasa di UBI, misalnya. Tapi itu keluar dari kaidah bahasa yang berlaku di Indonesia. Nah, apakah itu boleh atau gimana Bro?
karena bahasa itu sudah profesional. Nah, terakhir ada bahasa itu arbitrer, menentukan atau sewenang-wenang. Nah, apakah sifat arbitrer ini membatasi bahasa atau malah memperkaya bahasa itu? Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester berapa? Ini kompleks ya, Bro. Ya, semester berapa? 5. Semester 5. Luar biasa sudah. Iya. Jadi ya, berarti ya. Jurusan bahasa Indonesia. Wah, bahasa Indonesia semua bukan. Luar biasa. Pertanyaan hari ini begitu banyak dan semuanya futuristik. Bahkan pertanyaan menurut saya kadang-kadang di luar usianya ya. Iya. Paling tinggi ya. Di luar Nurul sekarang juga. Udah ada bahasa baru, Bro. Siap, baik. Ya, tentu saja bahasa dinamis. Bahasa Indonesia yang hidup pada abad sebelum bahasa Melayu ya, maksud saya. Sebelum 19 atau 18 berbeda. Hanya masalahnya adalah kedinamisan itu bukan berarti semena-mena. Ya, tetap harus ada koridor regulasi yang saja mengatur agar bahasa itu berkembang dengan baik. Bahasa yang ugal-ugalan tentu akan berbeda dengan bahasa yang tertata dengan baik. Ya, pemilihan pejabat-pejabat penting di Eropa tentu salah satunya adalah penggunaan bahasa dalam negara itu sendiri secara bagus. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah seorang pejabat penting di negeri ini ada bahasa, kemampuan bahasa, misalnya bahasa Indonesia, ada tidak alat ukurnya? Atau syaratnya ada tidak? Rasanya tidak ya. Ya, jadi kadang-kadang bahasa itu juga mengikuti siapa yang menjadi seseorang di atasnya. Kalau seseorang di atasnya itu bahasanya campur aduk, berarti ke bawahnya campur aduk. Termasuk yang terjadi pada saat ini, bercampurnya misalnya bahasa Indonesia dengan maaf bahasa Jawa. Ya, karena contoh di atasnya. Nah, kita harapkan itu kebijakan bahasa, ya perencanaan bahasa, diharapkan tentu saja bahasanya tetap aktif. Ya, jadi ada aturan-aturan tertentu yang memang kalau misalnya secara brutal menerima bahasa asing begitu saja, ya akan habis. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ini. Apakah kata ini sudah ada dalam bahasa Indonesia? Kalau sudah dalam bahasa Indonesia, sampingkan. Yang ini bahasa asing, ini bahasa Indonesia. Kenalkan. Tidak ada, kita cari lagi. Bahasa Indonesia lama ada tidak? Kalau tidak ada, manfaatnya dalam bahasa daerah. Dalam bahasa daerah, jangan-jangan konsep ini sudah ada. Contohnya, kata supporter. Supporter. Ya kan? Dicari dalam bahasa Indonesia, supporter, ada kata Indonesia yaitu pendukung. Tapi tidak kekinian. Jangan-jangan dalam bahasa daerah tertentu muncul. Ada ternyata. Dari bahasa Sunda muncul sekarang menjadi bobotoh. Pernah ada dengar di Aceh bobotoh? Itu dari bahasa Sunda. Ya. Jadi orang sekarang gemar menggunakan kata bobotoh daripada supporter. Nah, jadi seperti itu. Kemauan yang tinggi dari tutur bahasa itu menunjukkan disitulah letak vitalitas sebuah bahasa itu akan punah atau tidak. Nah, sekarang bahasa itu konvensional ya. Ya, diciptakan secara persetujuan bersama. Kalau selama kelompok itu ya hanya sebatas tidak mewabah, jadi masalah. Misalnya, saya sering mendapat pertanyaan, bagaimana kalau bahasa alay yang pernah kita punya ya? Apakah bahasa alay akan merusak bahasa Indonesia? Kalau menurut saya tidak, karena hidup pada sesaat itu saja. Misalnya Anda sekarang menggunakan bahasa alay. Kalau sudah kakek nenek, apakah Anda menggunakan bahasa alay? Tidak lagi kan? Jadi otomatis akan hilang
dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan sekarang, kita harus punya sikap positif, kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga kita tidak boleh melupakan bahasa Inggris. Tapi kalau bukan bahasa Inggris ya, semua ada bahasa asing ya. Kita ambil bahasa itu dan kita jadikan bagian dari bahasa Indonesia dengan syarat kalau sudah tidak ada lagi dalam bahasa Indonesia, tidak ada lagi bahasa lama, tidak ada lagi dalam bahasa daerah, baru diambil kata asing itu dan disesuaikan ejaannya dengan bahasa kita, harus tunduk. Ini yang menjadi permasalahan. Kalau orang mengatakan bahasa Indonesia tidak punya grammar, ada gramatika. Ya, hanya kita tidak taat asas, tidak menjadinya dengan benar. Contoh, ya, misalnya ada kata survei, lalu mendapat awalan me atau meng, menjadi apa berarti? Mensurvei. Menyurvei atau mensurvei? Mensurvei. Ya. Kemudian sukses, mensukseskan. Tapi sebagian di masyarakat ada mensukseskan, menertawakan atau menertawakan. Menertawakan. Hebat Ibu ya. Taat asas pada aturan gramatika luar biasa. Pantesan banyak mendapat penghargaan kampus ini ya. Kita ya. Jadi kita ada aturan, ada gramatika. Hanya sekali lagi kadang-kadang kita kurang peduli. Jadi kalau Anda yang sudah menyusun skripsi, jangan jauh dari kampus ya. Nah, karena yang saya baca mahasiswa S1, S2, S3 itu memang terkendala dalam bahasa, terutama penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Ya, baik ya. Demikian barangkali. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sudah, Prof. Terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan oleh Universitas Bina Bangsa GSMPNA dalam kuliah umum yang luar biasa hari ini. Mari semuanya, Miss mau semangati dulu, ini jam-jam mengantuk, ya kan? Tapi tadi, ya, setelah disampaikan terkait dengan adanya pengaruh-pengaruh bahasa asing atau bahasa di luar bahasa Indonesia itu yang mengakibatkan satu bahasa atau bahasa kita sendiri di Sampurna, kita sama-sama punya komitmen untuk menjaga bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siap semuanya? Ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah. Ya, Prof, saya modalnya suaranya besar sekali. Ya, makanya ini saya ingin menyampaikan juga bahwa saya punya pengalaman dengan bahasa. Dulu ayah saya itu memelihara seekor anjing untuk jaga ayam-ayamnya. Jadi ketika suatu hari itu telur ayam sempat diambil oleh, kalau bahasa Aceh cerape, saya kayak tupai besar itu. Musang ya, diambil musang. Udah lupa sampai saking cintanya dengan bahasa Aceh. Jadi ayah saya itu bilang ke anjingnya, ini kenapa kamu sampai telur ayam itu dicuri sama musang? Duduk ayah saya di depan sambil jongkok, anjingnya itu duduk juga, tapi dia mengalir air matanya. Nah, itu saya ingin menyampaikan bahwa manusia itu bisa terkoneksi juga dengan binatang dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Ananda kita bahwa binatang itu tidak memiliki bahasa, tapi ada sistem komunikasi yang dia tunjukkan, ya. Dan saya sangat yakin kita sesama sendiri juga lebih paham. Jadi melalui hal ini, ya, melalui kegiatan kuliah umum ini, Miss mau menyampaikan, mari kita saling menjaga, mari kita saling menegur. Bila teman-teman kita punya kesalahan-kesalahan dalam berbahasa ataupun terlupa dia, saling ditegur.
Ya, kalau biasanya tadi saya sempat bilang di luar nurul, di luar nalar ya bro, sekarang ini sudah di luar nurul. Itu pengaruh dari media sosial sebenarnya. Mari sama-sama yang hal-hal negatif seperti itu tidak kita adop penuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ke depan kita bisa merawat bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan melestarikan bahasa Aceh dan bahasa daerah kita masing-masing. Terima kasih untuk hari ini.